Dari tanah yang gersang di Arab Saudi, dua hati yang terpisah oleh dinding sosial dan jarak menemukan jalan menuju satu sama lain. Seorang pemuda Jawa yang bekerja sebagai TKI di proyek mewah Hotel Bintang 5, dan seorang janda kaya raya dari Arab yang terjebak dalam tradisi. Apakah cinta mereka akan bisa bertahan di tengah perbedaan? Ataukah mereka harus merelakan segalanya demi menghormati dunia yang tidak mengerti cinta mereka? Ikuti kisah penuh emosi, pengorbanan, dan ketulusan ini, di mana cinta diuji oleh waktu dan jarak. Apakah mereka akan menemukan rumah yang dibangun dengan hati? Atau akankah cinta mereka terhenti sebelum sempat berkembang? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng kalau kamu percaya bahwa cinta sejati bisa datang dari dua dunia yang berbeda. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Susilo, 27 tahun. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak usia muda telah memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Ayahnya pensiunan buruh pabrik, dan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Hidup mereka sederhana, kadang kekurangan, tapi Joko tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan keikhlasan. Joko tidak sempat merasakan bangku kuliah. Setelah lulus SMK jurusan teknik bangunan, ia langsung bekerja serabutan, dari jadi tukang batu, kuli proyek, hingga mengerjakan renovasi rumah-rumah warga di sekitar kampungnya. Meski gajinya kecil, ia selalu menyisihkan sebagian untuk membantu adik-adiknya sekolah. Namun seiring waktu, biaya hidup makin tinggi dan pekerjaan lokal makin sulit. Di titik inilah, muncul tawaran menjadi TKI di Timur Tengah melalui jalur resmi pemerintah. Proyeknya besar, pembangunan Hotel Bintang 5 di Arab Saudi. Dengan berat hati dan restu orang tua, Joko menandatangani kontrak. Ia tak tahu apa yang menantinya di sana, hanya berbekal paspor, keyakinan, dan doa. Setibanya di Riyadh, ia dikejutkan oleh kemewahan kota dan besarnya proyek yang akan dikerjakan. Hotel itu berdiri megah, belum selesai dibangun, tapi sudah disebut-sebut akan menjadi salah satu ikon baru kota, milik seorang janda pengusaha kaya yang hanya dikenal dari kejauhan. Hari-hari Joko di tanah asing dilalui dengan keringat, debu, dan matahari gurun yang menyengat. Tapi ia bertahan. Meski tinggal di barak sempit dan makan seadanya, ia bekerja dengan sepenuh hati. Ia dikenal rekan-rekannya sebagai orang yang rajin, tenang, dan tidak banyak bicara, sifat yang membuatnya menonjol, meski dia sendiri tidak sadar. Di antara hiruk-pikuk proyek besar, Joko tidak tahu bahwa nasibnya perlahan bergeser. Ia hanya seorang tukang, namun takdir telah menyiapkan babak baru dalam hidupnya. Babak yang tidak akan ia duga, dan tidak bisa ia tolak. Hari itu, matahari Riyadh terasa lebih terik dari biasanya. Joko, seperti biasa, sedang bekerja di lantai bawah proyek hotel mewah yang sedang dibangun. Tangannya mengaduk semen, peluh mengalir di pelipisnya, tapi ia tak mengeluh. Sudah berbulan-bulan ia terbiasa dengan ritme ini, bekerja keras dari pagi buta hingga matahari terbenam. Di tengah rutinitas itu, sebuah mobil hitam berhenti di pelataran proyek. Mobil mewah dengan kaca gelap. Para pekerja langsung memperhatikan, karena itu bukan kunjungan biasa dari insinyur atau mandor. Dari dalam mobil keluar seorang perempuan berjubah hitam panjang dan berhijab elegan. Wajahnya tertutup cadar tipis yang masih memperlihatkan sedikit garis wajahnya. Tegas, dewasa, dan berwibawa. Tak banyak yang tahu siapa dia. Tapi beberapa mandor berbisik. Itu Noura Alfah, pemilik proyek ini. Noura tidak berbicara banyak. Ia berjalan perlahan, anggun namun tajam dalam pengamatan. Seperti menilai sesuatu yang lebih dari sekadar beton dan tiang baja. Tapi sesaat matanya berhenti pada Joko. Entah kenapa, dari puluhan pekerja yang berlalu lalang, hanya Joko yang membuatnya menatap 2 kali. Mungkin karena gerakannya yang teratur, atau karena ia tetap bekerja tanpa memperhatikan kehadiran tamu penting. Ada sesuatu yang berbeda. Dari balkon lantai 2 hotel yang mulai berdiri, Noura kembali memperhatikan sosok itu. Ia bertanya kepada asistennya, "Siapa dia?" "Asal Indonesia, Saidati. Namanya Joko." "Tenang anaknya.
jarang bicara, tapi kerjanya bagus. Hari-hari berikutnya, tanpa disengaja, pertemuan-pertemuan kecil terjadi. Sesekali Nora turun untuk mengecek pembangunan. Kadang ia sengaja memilih waktu siang hari, saat ia tahu Joko sedang bekerja. Kadang ia bertanya hal-hal kecil, bagaimana pemasangan marmer, atau ketebalan plesteran dinding, padahal ia sudah tahu jawabannya. Joko mulai sadar bahwa perhatian itu tidak biasa. Tapi ia tetap menjaga sikap. Ia hanya menjawab jika ditanya. Menunduk sopan. Tidak pernah mencari-cari alasan untuk mendekat. Namun justru sikap itulah yang membuat Nora semakin ingin mengenalnya lebih jauh. Di antara debu semen dan teriknya gurun, sebuah ikatan tak kasat mata mulai terbentuk. Tak ada yang tahu bahwa di balkon hotel yang belum jadi itu, sebuah kisah besar baru saja dimulai, antara dua manusia dari dunia yang sangat berbeda. Panas Riyadh mulai bersahabat ketika matahari condong ke barat. Hari itu, Joko dipanggil secara mendadak oleh pengawas proyek. Bukan untuk ditegur, tapi diminta naik ke lantai 4 bangunan utama, bagian yang belum banyak disentuh pekerja. Dengan sedikit cemas dan bingung, ia menaiki tangga. Di sana, untuk pertama kalinya, ia diajak masuk ke ruangan yang tampak seperti ruang kerja pribadi. Mewah, namun belum selesai seluruhnya. Di sisi jendela besar, duduklah Nora Al-Fad, wanita yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. "Silakan duduk," ucap Nora dengan bahasa Arab yang lembut. Joko hanya mengangguk. Ia duduk kaku di kursi berbalut kain putih yang tampaknya belum pernah dipakai siapapun. Meja di depannya disiapkan 2 cangkir teh, wangi dan hangat. Sungguh kontras dengan tangan Joko yang masih berbau semen dan debu. Ia merasa tidak pantas, tapi Nora tersenyum. "Jangan takut. Saya hanya ingin tahu siapa kamu." Joko menelan ludah. Pertanyaan sederhana, tapi datang dari seseorang yang dunianya jauh di atasnya. Dengan suara rendah dan sopan, ia mulai bercerita tentang desa kecilnya di Semarang, tentang ibunya yang suka membuat jamu, tentang ayahnya yang sakit-sakitan, dan tentang adik-adiknya yang sedang sekolah. Nora mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak memotong. Tidak ada nada menghakimi. Wajahnya teduh. Hanya kadang-kadang matanya berkedip pelan, seolah menahan sesuatu. Kemudian, gantian dia yang bercerita tentang dirinya. Seorang janda dari keluarga terpandang, yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan pesawat 3 tahun lalu. Tentang malam-malam sunyi di rumah yang luas tapi dingin. Tentang kelelahan mengurus bisnis besar tanpa seseorang yang bisa dia percaya. Apalagi, mencintai. "Semua orang di sekitarku ingin sesuatu dariku," katanya lirih. "Tapi kamu tidak pernah menatapku seperti mereka." Joko tidak menjawab. Dia tidak tahu harus bicara apa. Tapi hatinya merasa sesuatu, antara simpati, kekaguman, dan rasa yang belum bisa ia beri nama. Hari itu bukan hari kerja biasa. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Mereka tidak bicara tentang cinta. Tidak ada kata-kata manis. Hanya 2 cangkir teh, 2 cerita hidup, dan 2 hati yang perlahan mendekat. Dan sejak hari itu, Nora selalu menemukan alasan untuk kembali mengundang Joko. Kadang untuk membahas desain, kadang hanya untuk mendengar suara yang jujur dari seorang pemuda desa yang mengingatkannya akan kehidupan yang sederhana dan hangat. Waktu berjalan, dan pertemuan demi pertemuan antara Nora dan Joko tak lagi sekadar membahas bangunan. Mereka mulai berbagi rutinitas kecil yang tak tercatat dalam laporan proyek. Duduk di ruang kerja Nora setelah waktu kerja usai, menikmati teh mint hangat, berbincang dalam 2 bahasa yang kadang terbata, tapi cukup untuk membuat hati saling memahami. Namun, seperti tembok hotel yang perlahan menjulang, tembok sosial antara mereka pun makin tinggi. Apa yang dirasakan di antara mereka tak luput dari mata orang lain. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para mandor dan rekan pekerja. "Itu si Joko ya, yang sering dipanggil-panggil ke atas. Awas, nanti ketahuan majikan bisa berabe." Bahkan sebagian rekan sesama TKI mulai menjauh, bukan karena iri, tapi takut tertular masalah. Di sisi lain, Nora juga menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Keluarganya yang terpandang mulai mencium kabar kedekatannya dengan seorang pria asing.
Saudara laki-lakinya, Marwan, seorang konservatif yang berpengaruh di keluarga, langsung menghubunginya lewat panggilan video. "Enti tajribi maza? Apa yang sedang kamu lakukan?" "Ini urusanku," jawab Nora tegas. Tapi di matanya tergambar luka. Ia tahu, apa yang ia rasakan tidak akan mudah diterima. Bukan hanya karena Joko seorang pekerja, bukan hanya karena ia janda, tapi karena dunia mereka berseberangan seperti langit dan bumi. Joko sendiri mulai merasa gelisah. Setiap hari ia merasa semakin dekat, tapi juga semakin terpojok. Ia tahu, di tanah ini, tidak mudah bagi orang sepertinya untuk terlibat dalam urusan perasaan, apalagi dengan majikannya sendiri. Ia tak ingin menjadi bahan omongan. Ia takut harga diri keluarganya tercoreng. Dan yang paling ia takuti adalah membuat Nora jatuh karena mencintai dirinya. Suatu malam, setelah proyek selesai lebih cepat dari rencana, Joko diminta Nora datang ke rooftop hotel. Angin gurun berhembus pelan. Dari sana terlihat lampu kotariat berkilau, seperti bintang yang jatuh ke bumi. "Aku tahu ini salah, tapi bersamamu, aku merasa hidup lagi," ujar Nora dengan suara yang nyaris bergetar. Joko diam cukup lama, lalu menjawab lirih, "Kalau aku harus menjauh untuk menjaga nama baikmu, aku akan lakukan." Dan di atas atap bangunan yang mereka bangun bersama, cinta mereka berdiri kuat, tapi mulai retak oleh realitas. Di bawah sinar bulan yang muram, dua hati saling mencintai, tapi tidak bisa saling memiliki. Setidaknya, belum. Hari-hari terakhir pembangunan hotel berlalu dengan cepat. Para pekerja mulai dipulangkan bertahap, dan sebagian staf manajemen proyek sudah bersiap meninggalkan lokasi. Tapi tidak untuk Joko. Hatinya berat. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena seseorang yang telah menjadi pusat pikirannya sejak berbulan-bulan lalu. Nora. Di mata rekan-rekan, Joko mulai terlihat murung. Ia masih bekerja, masih tersenyum kecil jika disapa, tapi ada tatapan kosong yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap sore ia memandangi lantai atas hotel tempat Nora biasa berdiri. Kadang ia berharap wanita itu muncul, meski hanya sekilas. Tapi entah mengapa, beberapa hari terakhir Nora menghilang. Yang Joko tak tahu, Nora sedang menghadapi badai dari dalam keluarganya. Ia diultimatum. Kakaknya mengancam akan mencabut semua modal bisnis keluarga jika ia tak menghentikan hubungan memalukan dengan seorang pekerja asing. Tak ada ruang untuk kompromi. Dunia bisnisnya terguncang, reputasinya terancam, dan ia mulai kehilangan Semarangi. Di tengah tekanan itu, Nora memutuskan untuk menjauh, bukan karena berhenti mencintai, tapi karena takut mencelakai Joko dengan posisinya. Tapi keputusan itu justru membuat Joko semakin tersesat. Ia merasa ditinggalkan. Ia merasa tidak pantas. Dan untuk pertama kalinya, Joko berpikir, mungkin ia memang seharusnya pergi. Malam sebelum kepulangannya, Joko menulis sebuah surat. Ia tidak punya keberanian untuk bicara langsung dengan Nora. Surat itu ia titipkan kepada resepsionis yang mengenalnya, untuk diberikan kepada Ibu Nora keesokan paginya. Isinya singkat, jujur, dan menyayat hati. "Terima kasih sudah percaya pada orang seperti saya. Terima kasih sudah membuat saya merasa hidup. Saya tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu, karena itu saya pulang. Tapi jika satu hari nanti takdir memanggil kita lagi, aku akan datang. Bukan sebagai pekerjamu, tapi sebagai lelaki yang siap berdiri di sampingmu." Pagi harinya, Joko berangkat. Tidak ada pelukan, tidak ada perpisahan, tidak ada tatapan terakhir. Hanya koper kecil, beberapa lembar gaji, dan hati yang ia tinggalkan di lantai tertinggi hotel itu. Saat Nora membaca surat itu, ia menangis untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal. Tangis seorang wanita yang kehilangan, bukan karena kematian, tapi karena cinta yang ia biarkan pergi demi menjaga kehormatan. Beberapa hari kemudian, hotel itu akhirnya dibuka untuk umum. Nora memberi nama bangunan itu Al-Kalbu, yang dalam bahasa Arab berarti hati. Tidak ada yang tahu, itu bukan nama marketing, tapi monumen untuk pria sederhana yang pernah mengisi hatinya, lalu menghilang tanpa jejak.
5 tahun berlalu. Waktu mengubah banyak hal, tapi tidak semua. Di sebuah desa yang tenang di Semarang, Jawa Tengah, Joko kini telah menjadi sosok berbeda. Ia bukan lagi buruh kasar. Dari hasil kerja kerasnya di luar negeri, ia membangun usaha kontraktor kecil yang kini cukup dikenal di wilayahnya. Ia membuka lapangan kerja bagi para tukang lokal, dan perlahan mengangkat perekonomian keluarga serta warga sekitar. Namun meski hidupnya tampak tenang, hatinya tetap menyimpan ruang kosong. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, saat semua orang tertidur, Joko membuka surat yang dulu ia salin kembali dari surat yang ia tinggalkan di Riyadh. Tulisannya mulai pudar, tapi janji dalam kata-kata itu tetap menyala. Di sisi lain dunia, di tanah Arab yang jauh, Noura Al-Fahd juga berubah. Ia kini menjadi salah satu pebisnis properti wanita paling berpengaruh di Timur Tengah. Hotel Bintang 5 yang dulu dibangun bersama Joko menjadi ikon baru kota Riyadh. Tapi di balik segala kemewahan itu, Noura menyimpan kesepian yang tak bisa dibeli. Ia pernah mencoba membuka hati, pernah mencoba menjalin hubungan baru. Tapi tidak ada yang terasa tulus seperti tatapan Joko, seorang pemuda desa dengan tangan kasar tapi hati lembut, yang mencintainya tanpa pamrih. Sampai suatu hari, takdir mengetuk lagi. Joko menerima undangan dari sebuah perusahaan properti di Riyadh. Bukan tawaran kerja biasa. Mereka ingin mengundangnya sebagai konsultan pembangunan proyek berkonsep Green Village, dan butuh orang yang bisa membangun secara efisien dan jujur. Nama Joko direkomendasikan oleh salah satu TKI senior yang kini bekerja di sana. Tanpa sepengetahuannya, nama itu sampai ke meja direktur utama, Noura. Tanpa sepengetahuan Joko, Noura adalah sosok di balik undangan itu. Ketika Joko menginjakkan kaki kembali di Riyadh, banyak kenangan menyerbu. Debu gurun, aroma teh mint, dan balkon hotel itu. Tapi ia tidak tahu bahwa hari itu, saat ia diajak bertemu dengan pihak investor untuk menjajaki proyek, pintu ruang rapat akan terbuka, dan di sana berdiri Noura, masih dengan sorot mata yang dulu ia kenal. Joko terdiam. Dunia seperti berhenti. Noura menatapnya tanpa kata. Lalu tersenyum. "Kau datang," katanya lembut. "Bukan sebagai pekerjaku, tapi sebagai lelaki yang berdiri di sampingku." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko menangis. Bukan karena luka, tapi karena janji yang ditepati. Cinta yang mereka bangun di atas debu dan semen, akhirnya menemukan rumahnya. 5 tahun setelah pertemuan tak terduga di Riyadh, perjalanan hidup Joko dan Noura akhirnya menemukan titik temu yang indah. Tidak ada lagi dinding tinggi yang memisahkan mereka. Tidak ada lagi keraguan yang membelenggu hati mereka. Semua yang pernah mereka alami, semua yang mereka hindari, sekarang hanya tinggal kenangan yang mengikat mereka lebih kuat. Joko kini berdiri di depan pintu besar rumah yang pernah ia tinggali sebagai pekerja konstruksi. Pintu ini bukan hanya sekadar pintu sebuah rumah mewah di Riyadh. Ini adalah rumah yang dibangun oleh cinta dan impian mereka, tempat di mana mereka pertama kali belajar bahwa cinta tidak mengenal batas, tidak mengenal status, dan tidak mengenal waktu. Noura berdiri di sampingnya, wajahnya cerah dengan senyum yang lembut, meski usia telah menambahkan beberapa garis halus di wajahnya. Ia mengenakan gaun kasual berwarna biru, yang mengingatkan Joko pada pertemuan pertama mereka. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah tumbuh bersama mereka, bersama waktu yang telah mereka lalui. Joko mengulurkan tangannya, meraih tangan Noura dengan lembut. Tanpa kata-kata, mereka saling memahami. Di balik pintu rumah ini, ada kisah yang jauh lebih indah daripada sekadar kisah bangunan dan proyek. Ini adalah kisah tentang ketulusan hati, perjuangan, dan pengorbanan. Joko, aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Tapi aku bisa menjanjikan bahwa kita akan menghadapi semuanya bersama. Ujar Noura, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Tapi sekarang, mereka tidak perlu lagi berjalan sendiri. Joko mengangguk, lalu menyentuh pipi Noura dengan lembut. Aku tahu. Aku sudah cukup lama belajar bahwa cinta yang kita miliki lebih besar dari segala hal yang bisa kita hadapi.
Keduanya masuk ke dalam rumah besar itu. Di dalamnya, ada banyak kenangan dan ruang yang menunggu untuk diisi dengan kisah baru mereka. Hotel mewah yang dibangun dengan tangan kasar Joko dulu kini menjadi simbol dari awal baru. Dan rumah ini, rumah yang mereka ciptakan bersama, adalah rumah yang penuh dengan cinta. Di malam yang sunyi, mereka duduk di balkon rumah itu, memandangi kota Riyadh yang gemerlap. Angin gurun berhembus pelan, namun tak ada yang terasa lebih hangat daripada kebersamaan mereka. Ada kedamaian dalam keheningan itu, kedamaian yang dulu tampak jauh, kini terasa begitu dekat. Dan dalam diam, mereka tahu, rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi rumah bernama cinta, sebuah rumah yang dibangun dari harapan, keberanian, dan dua hati yang akhirnya bersatu setelah perjalanan panjang. Sebuah rumah yang, bagi mereka, akan selalu penuh dengan kisah indah yang tak pernah berakhir.